Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam banyaknya kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di musala ini dalam rangka duduk di majelis ilmu. Semoga dengan duduknya kita di sini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita dan orang-orang yang hidup bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang ringkas. Dan ini karya dari Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu At-Talkhis min sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ringkasan dari kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita akan mempelajari tentang salat, ya. Fikih berkaitan dengan salat, ya. Dan ini adalah kitab yang ringkas, ya. Dan diringkas langsung oleh penulisnya. Jadi Syekh Al-Albani, ya. Kita ketahui beliau sebagai ulama ahlu sunnah dan ahli hadis, ya, di zaman sekarang, dan sudah wafat, ya. Beliau sudah wafat. Beliau terkenal dengan ahli hadis, ya. Beliau memiliki kitab sifat salat Nabi, ya, yaitu cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sifat salat Nabi ini beliau ringkas lagi, ya. Maka ringkasannya ini yang akan kita baca, ya. Insyaallah akan kita kaji. Dan ini kitabnya kecil, ya, tipis saja, ya. Dan kitabnya mudah untuk dipahami karena beliau menulis dengan angka, ya. Jadi pakai poin, ya. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Nah, itu memudahkan kita untuk mempelajarinya, memahaminya, ya. Namun sebelum itu kita akan bacakan dulu muqaddimah dari beliau, ya. Kenapa kita mempelajari tentang ini dulu, ya? Karena ini adalah rukun kedua, ya. Salat adalah rukun kedua dari rukun Islam, ya. Sebagaimana kita mempelajari tauhid, rukun pertama, ya. Maka kita juga mempelajari yang rukun kedua, yaitu salat. Dan ini adalah ibadah yang sangat agung, ya. Salat adalah ibadah yang sangat agung, ya.
Karena para ulama sampai para ulama ikhtilaf tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Kayaknya sudah kita pernah bahas ya, tentang hukum orang yang meninggalkan sholatnya. Ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama ya. Ada yang pendapat pertama, dan ini pendapat yang paling keras, yaitu orang yang meninggalkan sholat sengaja tanpa ada uzur, karena malas, karena memang tidak mau sholat ya. Walaupun sekali, maka dia keluar dari agama Islam ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar ya. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kufur ya. Nah, berdalil dengan hadis ini, pendapat pertama mengatakan orang yang meninggalkan sholat dia kufur walaupun sekali, kalau dia tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur. Pendapat yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat kafir kalau dia memang tidak pernah sholat selama hidupnya. Semenjak balik sampai meninggal dunia tidak pernah sholat. Maka ini yang dikenakan hadis tadi ya, menurut pendapat yang kedua ya. Sehingga orang yang seperti ini kalau dia wafat dan kata keluarganya, kata tetangganya dia tidak pernah sholat, berarti orang yang seperti ini tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan, dan tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat lemah ya, yaitu orang yang menghalalkan, membolehkan tidak sholat. Kata dia sholat itu tidak wajib, boleh tidak sholat, tidak berdosa. Nah, baru dikenakan hadis yang kita bacakan tadi. Dia kufur dengan perkataannya, dengan keyakinannya seperti itu ya. Intinya para ulama saking besarnya perkara sholat dan hadis Nabi SAW ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Intinya apa? Sholat ini perkara besar ya. Sholat adalah perkara besar dan seorang muslim harus sholat. Seorang muslim harus sholat. Karena itulah perbedaan kita dengan orang kafir ya, dari sholat tersebut ya. Kalau kita tidak sholat, kalau muslim tidak sholat, dia tinggal di tempat yang bercampur, ada muslim, ada non muslim ya. Orang tidak kenal yang mana muslim, yang mana bukan muslim ya. Orang tidak kenal yang agamanya apa, sebelah agamanya apa ya. Karena tidak pernah kelihatan sholat ya. Tapi kalau ada yang kelihatan sholat ya, maka kelihatan, oh dia muslim ya. Maka betul kata Nabi SAW, perbedaan kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang tidak pernah sholat, maka dia sama dengan orang kafir ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ya. Celaka bagi orang yang sholat ya, yang mereka dari sholat mereka lalai ya. Jadi orang yang sholat saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail. Wail itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam ya. Jadi orang sholat saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak sholat. Tapi orang sholat yang diancam adalah orang yang alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka dari sholatnya mereka lalai. Artinya kata para ulama, mereka sering mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya ya. Sudah habis waktunya baru sholat. Ini yang wailul lil musallin. Dia sholat tapi dia celaka ya. Apalagi yang tidak sholat ya. Dan sebagian ahli tafsir mentafsirkan wailul lil musallin adalah orang yang mengakhirkan sholat dan orang yang tidak melengkapi rukun-rukun sholat. Nah maka dari sini apa? Penting kita belajar tentang sholat ya.
Jangan sampai kita apa? Kena ancaman ayat dari Allah Ta'ala firmankan, wailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Kenapa? Karena dia tidak sempurna sholatnya. Rukun-rukunnya banyak ketinggalan. Dan rukun yang banyak ditinggalkan apa? Tumakninah. Berapa banyak orang yang sholat ternyata ketinggalan rukun. Dan kalau ketinggalan rukun, sholat tidak sah. Orang kalau sholat ketinggalan rukun, sholatnya tidak sah. Dan rukun yang sering ditinggalkan, yang secara nampak, ya, yang terlihat, belum lagi yang tidak terlihat. Ya. Yang terlihat, rukun yang sering ditinggalkan, sebagian kaum muslimin adalah tumakninah. Ya. Tumakninah itu apa? Berdiam sejenak ketika mengerjakan rukun. Ya. Ketika ruku, diam sebentar. Ketika i'tidal, diam sebentar. Maksudnya diam badannya, tapi mulutnya apa? Mulutnya membaca zikir, tapi badannya berdiam sebentar. Jangan langsung habis sampai ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Atau sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ya. Maka itu apa? Ketinggalan tumakninah. Maka sholatnya tidak sah. Ya. Sholatnya tidak sah. Ya. Dan biasa penyebab ketinggalan tumakninah itu biasanya, ya, yang ulun perhatikan, adalah mereka membaca sambil bergerak. Ya. Jadi belum sampai i'tidal, mereka baca Rabbana walakal hamdu karena memang zikirnya ngambilnya yang pendek. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Ya. Contoh saja ya, orang yang tidak tumakninah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Nah, jadi sambil bergerak, sambil membaca. Ya. Sambil bergerak, sambil membaca. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Langsung apa? Langsung sujud. Ya. Padahal bacaan sholat itu harus dibaca di dalam rukunnya. Ya. Tidak boleh ketika sambil jalan, tidak boleh. Maka bacaan yang dibaca sambil jalan itu tidak dianggap bacaan rukun tersebut. Ya. Jadi bacaan kita Subhana Rabbiyal Azim itu kapan? Waktu ruku. Kalau sudah betul-betul ruku, nah bacalah Subhana Rabbiyal Azim. Dan jangan bergerak, jangan bangkit kalau belum selesai membaca Subhana Rabbiyal Azim. Artinya Allahu Akbar. Sudah sampai ruku baru baca Subhana Rabbiyal Azim. Sudah selesai bacaannya baru Sami Allahu liman hamidah. Ya. Sebagian orang tidak. Dia Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Badannya sambil bergerak, mulutnya sambil baca nyambung. Ya. Takbir dengan bacaan nyambung, Sami Allahu liman hamidah dengan bacaannya nyambung. Akhirnya ketinggalan tumakninah. Akhirnya ketinggalan tumakninah. Begitu juga Al-Fatihah. Ya. Apalagi Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah rukun. Dan rukun ini harus dibaca ketika berdiri. Ya. Ketika berdiri. Jangan ruku kalau belum selesai Al-Fatihah. Ya. Karena sebagian, ya, kalau salat sendiri ya, misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu Akbar. Sambil waladhdallin amin, sambil apa? Sambil ruku. Ya. Nah ini penting kita mempelajari tentang sholat. Ya. Apalagi kita yang belum pernah belajar tentang sholat. Mesti hafalan kita apa? Hafalan doa sholat kita itu hafalan yang kita baca itu hafalan yang kita pakai waktu kecil. Ya. Bacaan yang kita hafal apa? Ketika SD. Ya. Kalau kita tidak pernah belajar tentang sholat, pasti ya, yang kita baca, gerakan kita, ya, bacaan yang kita baca ketika sholat apa? Hafalan yang kita hafal waktu SD. Ya. Dan cek lagi, ya, berapa banyak orang yang dulu menghafal ternyata hafalnya salah.
Berapa banyak orang yang membaca bacaan sholat dulu dia SD ternyata bacaannya salah. Contohnya tahiyat, ya. Dan ini banyak ya. Ulun menemukan beberapa orang baca tahiyatnya apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ya. Ini lebih mendingan, tapi banyak yang salah. Ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ada yang salah? Salah. Ya. At-tahiyatul itu salah. Haknya mati itu salah. Yang benar apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ya. Ya-nya bertasydid dan ya-nya apa? Berbaris kasrah. Thayyibat. Jadi kalau ada baca at-tahiyatul salah. Thayyibat salah. Ya. Jadi itu rukun ya. Bacaan tahiyat apa? Tahiyat akhir, tasyahud akhir, bacaan tahiyat itu rukun. Dan yang namanya rukun tidak boleh salah. Seperti Al-Fatihah ya. Al-Fatihah tidak boleh salah ya. Tapi kalau orang masih tahap belajar ya, dia semampunya. Semampu dia membaca Al-Fatihah. Tapi betul-betul dia memang sudah berusaha untuk membenarkan bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Tapi kalau dia tidak pernah membenarkan Al-Fatihahnya, nah ini maka bisa jadi ya sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya, minimal sekali ya kita itu menyetorkan kepada guru, ya, kepada ustadz tentang sholat kita itu minimal Al-Fatihah dan tahiyat bacaan tasyahud akhir ya. Yang bentuk bacaan ya. Karena dua ini rukun ya. Rukun bacaan itu ada 4 ya. Rukun bacaan ada 4 ya. Yang pertama adalah takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Ini nggak boleh salah ya. Jadi semua rukun itu nggak boleh salah. Takbiratul ihram itu rukun, tidak boleh salah, tidak boleh dirubah. Allahu Akbar. Betul-betul Allahu Akbar. Ya. Hurufnya sempurna. Kalau ada Allahu Akbar, ya, ternyata pakai waw, Allahu Akbar, berarti apa? Rukunnya salah, dan rukun salah, sholatnya tidak sah. Atau ulun ketemu, ya, sebagian imam haknya 2. Allahu Akbar. Jadi dia mati dulu hanya Allahu Akbar. Jadi hanya jadi 2 jadinya. Allahu Akbar. Ini juga rukunnya apa? Salah ya. Jadi harus betul rukun bacaan. Al-Fatihah juga harus diperhatikan. Dari bi sampai waladhdallin itu rukun ya. Jangan sampai ada tasdid-tasdidnya yang hilang. Jangan sampai ada huruf-hurufnya yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sampai situ rukun. Aminnya sunnah ya. Adapun amin apa? Sunnah ya. Itu jangan sampai tasydid-tasydidnya hilang atau hurufnya berubah ya. Alhamdulillah misalnya. Seharusnya apa? Alhamdulillah pakai ha tapi dia baca alhamdulillah ya. Maka ini rukunnya berarti salah ya. Dan kalau rukun salah dia sengaja tidak mau belajar, nah ini repot ya. Salatnya bisa jadi apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya salat ini harus kita pelajari. Jangan sampai salat kita sama dengan apa yang masih kita pelajari dulu ketika SD.
hafalan sholat kita, doa sholat yang kita baca, zikir sholat yang kita baca, ternyata tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Sama dengan apa yang kita hafal waktu SD dulu. Ya. Jadi harus ada perbaikan dari ibadah yang kita lakukan. Ya. Minimal tadi Al-Fatihah dan tasyahud akhir itu harus dibenarkan bacaannya, ya, karena ini rukun. Ya. Dan kita akan mempelajari di sini tentang sholat, ya, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Insya Allah kita akan jelaskan pelan-pelan, ya. Tapi kita baca muqaddimah dulu. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad iqtaraha ala akthar min akhin aw sadiqin an aquma bi takhlisi kitabi sifatu salatin nabiyyi min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha wa ikhtisarihi wa taqribi ibaratihi ila ammatin nas. Ya. Jadi setelah beliau Syekh Al-Albani mengucapkan alhamdulillah dan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dan sungguh kata beliau, ya, banyak dari saudara dan teman-temanku memberikan masukan kepadaku untuk meringkas kitabku yang berjudul Sifat Salat Nabi Minat Takbir ila Taslim, dari takbir sampai salam, ya. Dan untuk memudahkan ibaratnya, maksudnya kata-katanya dipermudah untuk ammatinas, untuk keumuman manusia, artinya untuk orang-orang awam, ya. Walamma ra'aituhu iqtirahan mubarakan wa kana muwafiqan lima kana yajulu fi nafsi min zamanin ba'id syajja'ani dzalika ala an aqtati'a lahu min waqtil muzdahimi bi kathratin minal a'malil ilmiyah. Tatkala aku melihat, kata beliau, itu adalah masukan yang bagus, ya. Dan itu juga sesuai dengan apa yang dulu pernah aku inginkan, kata beliau. Jadi beliau memang dulu pernah ingin meringkas kitab yang beliau tulis, ya, karena lumayan panjang kitab sifat salat Nabi itu, dan beliau ingin meringkas, ya, untuk lebih mudah, ya. Dan ternyata ada yang memberikan masukan, maka kata beliau itu menjadi motivasi bagiku, maka aku pun meluangkan waktu untuk itu, ya. Padahal banyak waktuku untuk amal-amal yang lain, ya. Maka aku pun bersegera untuk meringkasnya, ya. Dan aku meminta kepada Allah agar menjadikan kitab ini kitab yang bermanfaat dan amal ini amal yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qad awradtu fihi ba'dal fawaid az-zaidah 'ala sifah, ya. Dan sungguh aku mendatangkan pada kitab ini, kata beliau, sebagian faidah-faidah tambahan dari kitab sifat salat Nabi, ya. Nabahtulaha, maka aku berikan tanda, ya. Artinya ada faidah-faidah tambahan beliau sebutkan di sini, ya. Wastahsantu dzikraha fi asna'it takhlis fi asna'it talkhis. Kama unitu inayatan khassatan bi syarhi ba'dil alfadil waridah fi ba'dil jumalil hadisiyah wal azkar, ya. Dan aku juga, kata beliau, memberikan perhatian khusus tentang pada menjelaskan sebagian lafaz-lafaz yang ada pada sebagian hadis dan zikir-zikir salat, ya. Waja'atu lahu anawin ra'isiyah. Aku jadikan poin-poinnya, ya. Jadi pakai angka 1, 2, 3, 4, 5, ya, sampai selesai, ya. Wa awradtu tahtaha masailal kitabi bi arqamin mutasalsilah, ya. Aku datangkan di bawahnya masalah-masalah, ya, pada kitab ini dengan angka, ya.
Wa sarrahtu bi janibi kulli mas'alatin bi hukmiha min ruknin wa wajib aw wajibin, ya. Maka aku jelaskan, ya, pada setiap masalah hukumnya, baik itu rukun atau wajib. Wa masakattu an bayani hukmihi fa huwa minas sunan. Adapun kalau aku tidak menyebutkan hukumnya, berarti itu termasuk sunnah salat. Jadi kalau rukun dan wajib beliau jelaskan. Ini rukun, ini wajib. Kalau beliau tidak menjelaskan berarti apa? Berarti termasuk sunnah, ya. Wa ba'dhuha qad yahtamilul qawla bil wujub. Dan sebagian yang aku tidak jelaskan, kata beliau. Jadi kalau rukun dan wajib tadi beliau jelaskan. Tapi kalau beliau tidak menjelaskan berarti hukumnya sunnah. Dan sebagian memang kemungkinan masuk pada hukum yang wajib. Artinya ada ikhtilaf ulama, ya. Jadi kalau ada ikhtilaf ulama apakah itu sunnah atau wajib, maka beliau tidak menegaskan di dalam kitab ini, ya, apakah itu adalah sebagai rukun atau wajib, ya. Wal jazmu bihadza aw dzaka yunafi tahqiqal ilmi, ya. Dan memastikan dengan ini atau itu, atau dengan sunnah dan wajib, ya, maka ini menafikan tahqiq ilmiah, ya. Artinya beliau karena ini ikhtilaf, ya, maka beliau tidak menjelaskan hukumnya. Tapi kalau ini adalah betul-betul rukun dan wajib, maka beliau akan pastikan, ya, akan jelaskan bahwa itu adalah rukun dan wajib. Wa ruknu, kata beliau, rukun adalah huwa ma yatimmu bihi syai'ul ladzi huwa fihi wa yalzamu min adami wujudihi butlanu ma huwa ruknun fihi. Rukun itu adalah sesuatu yang sempurna dengannya perkara tersebut, ya. Dan melazimkan kalau ketiadaan rukun berarti batallah perkara tersebut. Nah, maka ini harus diperhatikan, ya. Jadi rukun itu apa? Sesuatu yang menjadi sempurna pekerjaan tersebut. Jadi misalnya sholat, di antara sini disebutkan keruku masalah, seperti ruku, ya. Jadi sholat itu harus ada rukunya. Kalau tidak ada ruku berarti bukan sholat. Berarti kalau ketinggalan ruku berarti sholatnya batal, ya. Karena sholat apa? Karena ruku apa? Rukun, ya, tidak sujud, ya. Sholat itu harus ada sujudnya. Kalau tidak ada sujud berarti ketinggalan rukun, dan ketinggalan rukun berarti sholatnya batal, ya. Jadi harus ada rukunnya. Walaupun orang sholatnya duduk, walaupun orang sholatnya apa? Berbaring, walaupun sholatnya tidak ada bergerak, tetap harus ada ruku sujudnya. Tapi semampunya, ya. Jadi orang yang sholat dia berbaring misalnya, dia tidak bisa bergerak, tapi dia rukuknya bagaimana? Rukuknya dia pakai kepala, ya. Dengan dia tundukkan sedikit, itu rukuk. Bangkit lagi, i'tidal. Dia tundukkan sampai menunduk semampunya, ya, sehabisnya maksudnya. Maka itu apa? Sujud. Dia bangkit lagi, itu apa? Berarti dia duduk, ya. Jadi harus ada ruku, harus ada sujud dan rukun-rukun yang lain. Karena kalau tidak ada ini berarti tidak sholat, ya. Jadi sholat itu harus betul-betul rukunnya dikerjakan. Dan termasuk rukun, ya, yang bukan gerakan adalah rukun bacaan yang kita jelaskan tadi. Takbir, Al-Fatihah, tasyahud, dan yang terakhir ada salam, ya. Rukun sholat yang terakhir apa? Ya, bacaan adalah salam. Jadi 4 ini diperhatikan, bacaan kita 4 ini, ya. Takbiratul ihram jangan sampai salah membacanya. Al-Fatihah jangan sampai salah membacanya. Bacaan tasyahud akhir jangan sampai salah bacaannya, dan salam juga jangan sampai salah bacaannya, ya. Salam bagaimana bacanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah bisa, warahmatullahi wabarakatuh bisa. Tapi jangan sampai ketinggalan alif lamnya, ya.
Sebagian kita dengar apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti ketinggalan apa? Alif lam. Ya, harusnya Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu diperhatikan. Ya. Wasyartu, beliau menyebutkan lagi syarat, karrukni illa annahu yakunu kharijan amma huwa syartun fihi. Syarat itu adalah seperti rukun, akan tetapi dia adalah keluar dari syarat pada sholat tersebut. Artinya dia di luar dari gerakan sholat. Ya, syarat. Seperti wudhu. Ya, dia akan dikerjakan sebelum sholat. Ya. Jadi dia seperti rukun, kalau tidak ada maka tidak sah. Tapi dia syarat ini apa? Di luar ibadah yang dia kerjakan. Ya, tidak pada pekerjaan ibadah yang dia lakukan, tapi sebelumnya, seperti sholat misalnya. Ya, maka wudhu adalah syarat karena dia tidak termasuk dalam gerakan sholat, ya. Tapi dia dikerjakan sebelum sholat. Wal wajib huwa ma sabatal amru bihi fil kitabi aw sunnah wala dalila ala rukniyatihi aw syartiyatihi wa yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu illa li'udrin. Adapun kewajiban adalah kewajiban sholat, kewajiban yang harus dikerjakan ketika sholat